Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah musalla Miftahul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah. Sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah. Tidak kurang dari 1,5 bulan lagi, insya Allah kita akan memasuki bulan yang mulia, Syahrus Siyam atau juga bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Biasanya pada bulan Rajab ini orang memperingati terjadinya suatu peristiwa besar, peristiwa yang agung, peristiwa yang hak, karena didukung dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun menurut para ahli sejarah terkait dengan kapan terjadinya Isra dan Mi'raj itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ada juga yang mengatakan bulan Ramadan. Kita tidak berdebat tentang penanggalan atau terjadinya kapan, tetapi kita meyakini bahwa Isra dan Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang hak, peristiwa yang benar, peristiwa yang sudah dapat dipastikan akan kevalidannya. Karena apa? Karena didukung dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang mutawatir. Sebagai contoh, misalnya dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika ayat Al-Quran disebut dengan awal Subhana, Maha Suci, berarti setelah penyebutan itu ada satu peristiwa yang dahsyat, ada satu peristiwa yang sangat menakjubkan. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tetapi ditambah dengan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sampai ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu tempat yang paling tinggi, Pak, yang disebut dengan Sidratil Muntaha. Nah, perjalanan yang ditempuh itu hanya dalam setengah malam. Tidak sampai 1 malam, setengah malam, Pak. Tentu ini adalah sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan, bukan hanya dulu tetapi sampai sekarang. Sekalipun saat ini mungkin transportasi saat ini sudah sedemikian canggihnya, tetapi peristiwa ini terjadi 14 abad yang lalu, yang pada saat itu belum ada
kendaraan atau transportasi yang bisa mengantarkan seseorang begitu cepatnya. Kalau sekarang kan ada pesawat. Jarak antara Banjarmasin ke Surabaya itu berapa kilo, Mbak? Ribuan. Ribuan kilo lah. Itu hanya dalam tempo 45 menit atau sampai 1 jam kurang lebihnya, sampai menunggu barang dan antri-antrinya. Ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau peristiwa itu terjadi saat ini mungkin tidak terlalu menakjubkan. Karena apa? Karena saat ini sudah banyak transportasi yang juga canggih. Tetapi peristiwa ini terjadi 14 abad yang lalu, yang ketika itu belum ada kendaraan yang canggih. Bahkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi misalnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu bisa ditempuh 2 bulan, Pak. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 bulan, kembali lagi 1 bulan, berarti 2 bulan. Itu sudah memakai kuda yang terbaik, kuda yang paling canggih pada saat itu, Pak. Misalnya perjalanan yang biasa ditempuh orang Arab, mereka menggunakan unta, apalagi lebih lambat lagi. Ini kuda yang terbaik, itu hanya bisa ditempuh dalam perjalanan 2 bulan bolak-balik, Pak. Belum lagi ditambah ke Sidratil Muntaha. Maka pada saat Nabi SAW menceritakan hal ini di hadapan khalayak orang-orang Mekah pada saat itu, maka gemparlah Mekah. Suatu ketika peristiwa ini didengar oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini kenapa disebut dengan Abu, itu artinya adalah bapak, Jahlun itu artinya adalah kebodohan. Pada awalnya, Pak, Abu Jahal ini dikenal oleh masyarakat Arab dengan sebutan Abul Hikmah atau bapaknya hikmah. Karena setiap ada orang Mekah yang memiliki satu persoalan, maka mereka pasti datangnya kepada Abu Hikmah, yang dalam Islam disebut dengan Abu Jahal. Jadi setiap ada masalah mereka datangnya bertanyanya kepada Abu Hikmah. Tetapi kenapa diganti penyebutan Abu Hikmah itu dengan Abu Jahal? Karena Abu Jahal ini adalah orang yang tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia mengetahui akan kebenaran apa yang dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika, Pak, jadi ada satu peristiwa pada saat itu ada 3 orang. Pertama adalah Abu Jahal, yang kedua adalah Abu Sufyan, yang ketiga adalah Walid. Jadi setiap malam mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka mengendap-endap hanya untuk mendengarkan bacaan Nabi, baca Al-Quran. Satu sama lain tidak saling mengetahui. Jadi ada yang di pojok sebelah sana, ada yang di pojok sebelah sana, ada juga yang di pojok sebelah sana, masing-masing ngintip, Pak, ingin mendengarkan bacaan Al-Qurannya Nabi. Ketika pulang, ternyata mereka bertemu dalam satu titik perjalanan. Dari mana kamu? Satu sama lain saling bertanya. Kemudian akhirnya mereka masing-masing mengaku, aku barusan dari rumahnya Muhammad, ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, bacaan yang dibaca oleh Muhammad, kata mereka, karena mereka tidak mengetahui akan hal itu. Bacaan yang dibaca oleh Muhammad. Begitu juga satu sama lain ternyata sama, Pak. Tujuannya ingin mendengarkan bacaan Muhammad, kata mereka. Kemudian mereka pun berjanji, besok jangan kita ulangi lagi perbuatan ini. Karena apa? Kalau seandainya mereka mengetahui hal ini, orang-orang Quraisy mengetahui hal ini, maka niscaya mereka akan beriman kepada Muhammad. Akhirnya mereka berjanji tiga-tiganya tidak mau lagi mengulangi perbuatan tersebut. Tetapi tiba-tiba, Pak, besok malamnya
Karena Abu Sufyan mengira Abu Jahal pasti dia tidak akan datang lagi. Begitu juga dia mengira kawannya yang satu ini tidak datang juga, akhirnya dia datang. Begitu juga Abu Jahal menyangka bahwasanya Abu Sufyan besok pasti tidak datang lagi karena dia sudah berjanji, tetapi ternyata tiga-tiganya datang kembali. Akhirnya saling bertemu lagi. Nah, kenapa ketahuan nih? Kita kembali lagi di malam yang kedua. Akhirnya Abu Jahal pun bertanya kepada Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, bagaimana pendapatmu dari apa yang dibaca Muhammad?" Kemudian Abu Sufyan berkata, walaupun Abu Sufyan nanti setelah terjadinya Fathul Mekah, beliau masuk Islam. Pada saat itu Abu Sufyan berkata, "Dari sebagian yang dibaca oleh Muhammad aku mengerti, tetapi sebagian yang lain aku tidak mengerti. Dan aku yakin dari apa yang dibaca itu adalah sesuatu yang luar biasa. Apa yang dibaca itu adalah sebagai sebuah kebenaran," kata Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan bertanya balik kepada Abu Jahal, "Bagaimana pendapatmu?" Kemudian Abu Jahal pun berkata, "Sesungguhnya dari dulu aku yakin itu adalah sebagai sebuah kebenaran. Tetapi dari dulu sampai sekarang antara sukuku dengan suku Muhammad itu bersaing. Jadi setiap apapun antara sukunya Abu Jahal dengan suku Nabi SAW bersaing. Ketika suku Muhammad itu menyediakan air untuk para jamaah haji, maka sukuku juga tidak mau ketinggalan. Ketika suku Muhammad ada diangkat seseorang yang menjadi seorang nabi, maka kalau seandainya aku dan sukuku beriman, maka berarti sukuku kalah." Ya, jadi ta'assub kesukuan, Pak. Itulah yang akhirnya menghalangi Abu Jahal untuk mengakui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga pada akhirnya sebutan untuk Abul Hikmah itu berubah menjadi Abu Jahlun atau Abu Jahal, yaitu adalah bapaknya kebodohan. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, singkat cerita, pada saat Nabi SAW pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi duduk-duduk di sekitar Ka'bah pada saat itu. Datang Abu Jahal, "Wahai Muhammad, kenapa engkau merenung? Kenapa kok engkau istilahnya apa? Ada sesuatu yang engkau pikirkankah saat ini?" Kemudian Nabi SAW pun berkata, "Wahai Abu Jahal, tadi malam aku mengalami satu peristiwa ini. Nabi ceritakan hal itu. Kemudian Abu Jahal berkata setelah mendengar cerita panjang lebar dari Nabi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, yang dalam benak Abu Jahal peristiwa itu adalah peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Dan peristiwa itu kalau diumumkan ke penduduk Mekah, pasti banyak orang yang akan mengingkarinya. Akhirnya Abu Jahal pun menawarkan, "Wahai Muhammad, maukah aku sediakan panggung untukmu," bahasanya, "di atas bukit yang nanti kita bersama-sama naik. Maka ceritakanlah peristiwa itu di hadapan orang-orang atau penduduk Mekah." Akhirnya Nabi SAW pun menceritakan tentang hal itu, dikumpulkan, Pak. Dikumpulkanlah, diumumkan. Jadi setiap ada suatu peristiwa yang besar, setiap ada pengumuman, pasti penduduk Mekah akan berdiri di atas bukit tersebut untuk mengumumkan. Karena bahari itu kada demik lagi, Pak. Akhirnya karena yang naik ini dua orang yang dianggap mulia oleh masing-masing kubu. Dari kubu kaum muslimin yang naik adalah Rasulullah. Dari kubu orang-orang musyrikin atau orang-orang Quraisy yang naik adalah Abu Jahal. Akhirnya mereka pun berkumpul untuk mendengarkan
apa yang ingin disampaikan oleh kedua orang ini. Kemudian Abu Jahal pun mempersilahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan. Akhirnya Nabi bercerita, tadi malam aku mengalami satu peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu aku diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Nabi diceritakan pada saat itu Nabi dalam perjalanan menuju Masjidil Aqsa, sampai di Masjidil Aqsa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalamnya, kemudian memimpin sholat bersama para nabi yang sudah meninggal dunia. Jadi bersama para nabi yang jumlahnya itu ada sekitar 120.000 para nabi, Pak. Kalau Rasul kan jumlahnya hanya 25, tapi kalau Rasul itu jumlahnya banyak, Pak. Yang menjadi penutup para nabi dan Rasul tentu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tentunya menjadi khataman nabiin atau penutup para nabi. Nah, akhirnya Nabi menceritakan tentang peristiwa itu. Kemudian Nabi naik dari melakukan Mi'raj. Jadi pada saat itu Nabi menceritakan, aku didatangi oleh malaikat Jibril dengan membawa buraq. Buraq itu adalah sejenis binatang yang tidak lebih besar daripada kuda dan tidak lebih kecil daripada keledai, yang sekali dia melangkah, namanya juga buraq, Pak. Barkun artinya adalah kilat. Sekali dia melangkah maka sejauh mata memandang. Nah, di dalam riwayat-riwayat hadis diceritakan bahwa buraq itu adalah seperti itu. Tidak ada gambaran buraq misalnya binatang yang memiliki wajah seperti layaknya wanita. Itu cerita bohong, Pak. Bahkan banyak gambar-gambar di rumah-rumah kita pun ya, kalau pas sayapnya konon katanya memang benar, Pak, tapi yang wajahnya wanita ternyata itu bohong. Itu adalah sengaja dibuat oleh orang-orang yang ingin mendiskreditkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah Nabi itu penyuka wanita, senang terhadap wanita, sehingga digambarkan buraq itu berwajah wanita. Padahal tidak benar, tidak ada dalam riwayat hadis-hadis yang menggambarkan buraq demikian. Jadi buraq itu adalah binatang yang tidak lebih besar daripada kuda dan tidak lebih kecil daripada keledai, yang sekali melangkah maka sejauh mata memandang. Nah, pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melakukan Mi'raj. Nabi Mi'raj naik sampai di langit pertama. Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Bismillah. Di langit kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Isa dan juga Yahya, sampai bertemu dengan Nabi Idris, kemudian Nabi Yusuf, sampai dengan Nabi Musa, sampai terakhir di langit yang ketujuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, atau juga bapaknya para nabi, yang pada saat itu sedang bersandar di Baitul Ma'mur, atau juga satu tempat yang dimasuki oleh para malaikat setiap harinya, Pak. Setiap yang masuk keluar tidak pernah kembali lagi, Pak. Saking banyaknya jumlah malaikat. Jadi Baitul Ma'mur itu tempat yang luas, masuk para malaikat, kemudian setelah itu mereka beribadah, keluar dari tempat itu tidak pernah kembali lagi. Nah, kemudian pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwasanya beliau diperlihatkan akan surga, diperlihatkan akan neraka, ini itu dan sebagainya, sampai akhir, Pak. Nabi menceritakan hal itu di kalangan masyarakat atau penduduk Arab. Ternyata pada saat itu di antara orang-orang Quraisy atau juga orang-orang penduduk Mekah, kaum musyrikin, karena mereka sudah terhasut dengan cerita daripada Abu Jahal. Maksudnya Abu Jahal ingin mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka semakin tidak percaya. Adapun kaum muslimin yang pada saat itu mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa itu, akhirnya mulai goyah sedikit keimanan mereka. Mereka hampir tidak percaya akan peristiwa itu. Kemudian apa kata Abu Jahal bersama dengan kawan-kawannya? Hari ini agama Muhammad telah hancur. Agama yang telah dibawa Muhammad telah musnah hari ini. Tetapi kata mereka, tinggal ada satu orang lagi. Apabila kita mampu
untuk melemahkan satu orang ini dengan peristiwa yang terjadi, maka hancurlah agama yang dibawa oleh Muhammad, kata Abu Jahal. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong menuju rumah Abu Bakar, yang pada saat itu Abu Bakar sedang berada di kebun kurmanya. Kemudian Abu Bakar menemui Abu Jahal dan kawan-kawannya. Kemudian Abu Jahal langsung bercerita tentang apa yang terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, kata Abu Bakar? Ya, sudah. Percayakah engkau, wahai Abu Bakar, dengan peristiwa itu? Jangankan peristiwa itu, kata Abu Bakar, bahkan yang lebih dahsyat daripada itu, seandainya yang menceritakan itu adalah Nabi Muhammad, maka aku akan pasti percaya. Aku akan pasti percaya, Pak. Dan bahkan kalau seandainya tembok yang ada di hadapanku warnanya putih dalam pandanganku, tetapi Muhammad mengatakan bahwasanya tembok itu warnanya hitam bukan putih, maka aku akan mendustakan pandanganku sendiri, kata Abu Bakar, dan aku lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Saking percayanya Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Maka itu disebutlah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang yang memiliki kepercayaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian akhirnya Abu Bakar pun menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu sedang berada di tengah-tengah orang atau orang-orang atau penduduk Mekah pada saat itu. Kemudian Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, benarkah apa yang engkau katakan, bahwasanya engkau telah mengalami peristiwa ini sebagainya? Benar, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar pada saat itu, saksikanlah, kata Abu Bakar, sesungguhnya orang ini berkata benar, berkata hak. Kemudian Abu Bakar berkata kepada orang-orang atau penduduk Mekah pada saat itu, wahai penduduk Mekah, sesungguhnya kalian adalah orang yang sering bolak-balik Mekah Palestina. Kalian tentu mengetahui bagaimanakah bentuk daripada Masjidil Aqsa. Sementara Muhammad Rasulullah itu tidak pernah sekalipun, Pak, kecuali hanya pada peristiwa Isra dan Mi'raj saja. Beliau datang ke Masjid Aqsa, sebelumnya belum pernah. Sedangkan penduduk Mekah yang senantiasa berdagang bolak-balik Mekah Palestina itu, mereka sudah mengenal bagaimana bentuk daripada Masjid Aqsa. Maka itu kata Abu Bakar, kalian adalah orang yang mengenal bagaimana bentuk daripada Masjid Aqsa. Sekarang kalian menjadi saksi. Jikalau apa yang diceritakan oleh Muhammad itu benar, maka tolong kalian katakan tentang kebenaran itu. Tetapi apabila yang diceritakan oleh Muhammad itu ternyata salah atau keliru, maka kalian bisa mengatakan bohong. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dinampakkan oleh Allah akan bentuk daripada Masjidil Aqsa. Kemudian akhirnya Nabi pun mampu bercerita bahwasanya Masjidil Aqsa ini seperti ini, seperti ini, seperti ini bentuknya. Kemudian pintunya berapa buah, tiang-tiangnya secara detail. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menceritakan tentang bagaimanakah Masjidil Aqsa. Setiap Nabi menceritakan, maka penduduk Mekah pun mengatakan iya, 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 sampai akhir cerita semuanya tidak ada satupun yang keliru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dengan detailnya. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terakhir, jadi sampai ke cerita dulu. Jadi pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam, Pak. 50 waktu. Jaka jadi 50 waktu, Pak. Bisa jadi kita kada kawal lagi begawian, Pak. Bisa jadi kita kada kawal lagi turun ke kantor, kada kawal lagi turun ke toko, berdagang. Aktivitas-aktivitas lain mungkin tidak bisa lagi kita lakukan jika pada saat itu 50 waktu jadi, Pak.
Tetapi pada saat Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa pun mengatakan kepada Rasul, wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah untuk umatmu. Akhirnya Nabi pun balik, kemudian dikurangi, kemudian bertemu lagi dengan Nabi Musa, minta kurangi wahai Muhammad lagi, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu. Akhirnya Nabi balik kembali sampai akhirnya 5 waktu, Pak. Kemudian Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, mintalah lagi keringanan. Jaka orang nang kada sembahyang bisa jaka sekali lagi di sini. Bisa parah ya. Tetapi Nabi SAW malu untuk meminta keringanan kembali. Tetapi ada suara dari langit, wahai Muhammad, sesungguhnya apabila umatmu melaksanakan 5 waktu, maka itu sama dengan 50 waktu, Pak. Jadi pahalanya itu tetap sama. Tetapi rakaatnya atau jumlahnya yang berkurang. 5 waktu saja, yang asalnya 50 waktu. Tetapi pahala yang diterima oleh kita umat Nabi Muhammad SAW itu semisal dengan 50 waktu. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Singkat cerita dari peristiwa tadi, akhirnya di antara sebagian kaum muslimin yang pada saat itu mulai goyah dengan awal cerita dari Nabi SAW tentang peristiwa itu. Setelah Abu Bakar datang, maka akhirnya kaum muslimin kembali dikuatkan keimanannya. Sementara di kalangan masyarakat Arab, masyarakat Mekah pada saat itu, mereka ada sebagian yang mulai percaya kepada peristiwa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Jadi sebagian di antara mereka bahkan ada yang membenarkan apa yang diceritakan oleh Rasul SAW. Kemudian sebelum pulang orang-orang atau penduduk Mekah, Nabi SAW pun ingat akan ada satu peristiwa pada saat beliau tadi Isra dalam perjalanan. Beliau melihat, Pak, pada saat itu ada rombongan yang sedang menuju Mekah. Jadi kata Nabi, 2 hari lagi rombongan itu akan masuk kota Mekah. Tanyakan saja kepada mereka, apakah betul mereka adalah rombongan yang berasal dari Palestina. Jadi mereka itu dalam perjalanan, Nabi melihat dari atas, yang kebetulan pada saat itu mereka kehilangan untanya, Pak. Tetapi Nabi melihat dari atas bahwasanya unta mereka sedang berada di bukit apa gitu. Nah, lalu Nabi menyebutkan, wahai rombongan, sesungguhnya, karena orang di atas itu biasanya melihat, Pak, melihat orang yang ada di bawah. Nabi berkata, unta kalian sedang berada di bukit A, carilah unta itu. Akhirnya mereka pun mencari. Mereka tidak tahu dari mana asal suara itu, tetapi mereka mendengar. Kata Nabi, 2 hari lagi mereka akan datang masuk kota Mekah ini. Tanyakan saja kepada mereka, apakah mereka adalah rombongan dari Palestina. Kemudian apakah mereka dalam perjalanan tadi kehilangan untanya. Kemudian mereka akhirnya menemukan untanya. Akhirnya ditunggu-tunggu pada 2 hari kemudian penduduk Mekah itu sudah berkumpul di gerbang kota Mekah. Ternyata dari jauh ada terlihat rombongan yang sedang menuju Mekah. Akhirnya mereka tunggu, sampailah rombongan tadi. Kemudian mereka pun buru-buru bertanya, benarkah kalian adalah orang atau rombongan dari Palestina? Maksudnya yang sedang menuju Mekah. Ya benar, kami dari Palestina. Kemudian benarkah bahwa dalam perjalanan tadi unta kalian hilang? Siapa yang mengatakan itu? Padahal kami tidak ada satu orang pun yang duluan masuk kota Mekah. Yang mengatakan itu, kata orang-orang Mekah, adalah Muhammad. Muhammad yang mengatakan itu. Kemudian benarkah kalian tadi pada saat dalam perjalanan kehilangan unta? Benar. Tetapi pada saat kami kehilangan unta, kami mendengar ada suara yang mengatakan unta kami berada di bukit. Lalu kami cari dan akhirnya kami menemukan. Dan kami tidak tahu dari mana asal suara itu. Akhirnya pada saat itu
penduduk Mekah semakin yakin Pak tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dari peristiwa Isra dan Mi'raj kita mengakui bahwasanya peristiwa itu adalah peristiwa yang hak, sekalipun terjadi perbedaan pendapat tentang kapan terjadinya. Ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada juga yang mengatakan di bulan Ramadan. Tetapi dari peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat menakjubkan ini, ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang dipikulkan kepada kita manusia atau umat Islam, yaitu adalah perintah salat. Yang perintah itu langsung Allah yang mengatakan atau berfirman pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Kalau perintah yang lain Pak, ibadah lain, puasa itu didasarkan kepada wahyu, melalui perantara wahyu. Kemudian haji juga demikian, zakat juga demikian. Tetapi sholat ini adalah Allah yang langsung berhadapan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan tentang sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, oleh karena itulah mari sama-sama kita utamakan ibadah sholat kita. Bagaimana kita berusaha untuk mencapai kesempurnaan di dalam sholat, kehusyuan di dalam sholat. Maka itu yang paling penting untuk sama-sama kita pelajari, misalnya adalah tuntunan ibadah sholat yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti akan dihisab dari diri seorang hamba itu adalah sholatnya. Fa'in sholahat, sholahat sairu amali. Apabila sholatnya baik, bagus, maka niscaya baguslah seluruh amalnya. Bahkan jaminan Allah Pak, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi filter dari semua perbuatan manusia itu adalah sholat. Maka itu Nabi memerintahkan kepada kita, keluarga kita, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka dengan pukulan yang tentunya tidak membahayakan secara fisik Pak ya. Apabila mereka sudah berumur 10 tahun, ternyata mereka masih enggan untuk melaksanakan sholat. Jadi ada golden age-nya, masa emasnya dalam kita mendidik anak-anak kita, yaitu adalah dari umur 7 sampai 10 Pak. Nah ini masa emasnya. Kalau terlewat dari masa itu, maka akan semakin sulit kita memerintahkan keturunan-keturunan kita mengerjakan yang namanya sholat. Cuma jangan putus asa Pak. Jadi pertama kita didik, kita bina, kita bawa ke masjid, kita ajak mereka untuk mengenal sholat berjamaah, mengenal masjid. Jadi jangan disangiti Pak. Anak-anak begayaan di masjid itu biasa. Cuma bagaimana kita kasih pengertian. Sekali begayaan, besok mudah-mudahan kita kasih pengertian tidak lagi. Jadi bahkan anak-anak itu kalau misalnya dia sudah bisa stay, maksudnya bisa berada di tempat, kada buka kesana kemari, maka bisa saja kita tempatkan di tengah-tengah kita, dan itu insya Allah tidak memutuskan saf. Tetapi kalau masih buka-buka kesana kemari, maka kalau bisa kita ajak mereka itu hanya di pojok-pojok saja Pak. Jadi di pojok supaya orang-orang tua yang sedang sholat juga tidak terganggu. Jadi penting bagaimana kita memberikan pendidikan, arahan, contoh kepada mereka dari semenjak dini. Bahkan ada masjid di Yogyakarta, Masjid Joko Karian, pembinanya Ustadz Jazir. Kata beliau, anak muda itu apa yang mereka mau dulu. Jadi jangan kita harap mereka misalnya langsung mengerjakan sholat secara benar. Ajak dulu mereka ke masjid. Maka itu oleh Ustadz Jazir, kalau anak-anak muda itu biasa misalnya mereka perlu wifi, sediakan di masjid wifi. Kalau anak-anak muda itu pengennya kegiatan apa, sediakan di masjid. Supaya apa? Paling tidak pada saat mereka berkegiatan, azan berkumandang, maka mereka akan sholat. Ada break dulu. Mereka perlu lapangan misalnya di sekitar masjid. Lapangan apa hendak?
lapangan tenis meja kah, bulu tangkis kah, silahkan. Tapi pada saat berkumandang azan, maka break, mereka akan masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Kalau sekarang karena kafe-kafe yang menyediakan wifi, itu kan akhirnya mereka stay-nya atau begananya di tempat-tempat demikian, itu bukan di masjid. Jadi penting bagi kita bagaimana membiasakan mereka mengenal terlebih dahulu. Bahkan kalau kita ingin keturunan kita adalah keturunan yang senantiasa menegakkan sholat, maka biarkan mereka berkegiatan di masjid. Entah remaja masjid atau apa saja, ya kita sebagai orang tua tinggal memfasilitasi saja kegiatan-kegiatan tersebut. Tinggal kita membiayai sajalah. Misalnya adakan sunatan massal atau apa saja. Yang penting mereka senantiasa berada di lingkungan masjid, lingkungan yang baik. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, ada seorang ibu tadi, dia senantiasa menyuruh anaknya salat, Pak. Tapi anaknya ini ya itu, Bang, kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak. Pada saat ibunya memerintahkan dia mau, tapi pada saat ibunya jauh, maka dia tidak mengerjakan salatnya. Tetapi ibu ini tidak putus asa, senantiasa mendorong, memerintahkan. Tetapi itulah anaknya, Pak. Tapi ada satu yang selalu dilakukan oleh sang ibu ini, yaitu adalah dia berdoa kepada Allah dengan doa Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diriku dan juga anak keturunanku, generasiku menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Nah, ternyata pada saat anak itu sudah masuk kuliah, Pak, berubah, Pak. Ada perubahan yang nampak pada diri anak tersebut, Pak. Ini berarti doa orang tua itu adalah doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam surah Ibrahim ayat 40 atau 50. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nah, kemudian bagi kita yang istilahnya sudah melaksanakan ibadah salatnya, maka tentu kita ingin ibadah salat yang kita lakukan adalah ibadah yang memenuhi standar, memiliki kualitas sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata Nabi, innal abda la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu minha illa usyruha. Sesungguhnya seorang hamba setelah dia sholat, tidaklah dituliskan baginya kecuali hanya 1/10 daripada sholatnya. Jadi kualitas sholat kita masing-masing bisa beda, Pak. Antara makmum, antara imam dan makmum, antara makmum dengan makmum bisa jadi berbeda. Ada orang yang hanya mendapatkan 1/10 dari sholatnya, autus oha, atau juga hanya mendapatkan 1/9, au thumnuha 1/8, au subuha 1/7, au sudusuha 1/6, au khumsuha 1/5, au rub'uha 1/4, au thuluthuha 1/3, au nisfuha setengah daripada sholatnya. Nah, bagaimana kita ingin kualitas ibadah sholat kita? Karena tadi menentukan filter dari semua perbuatan kita itu adalah sholat. Jadi kalau misalnya pian hendak melepas anak kuliah jauh, maka perhatikan dulu sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka insya Allah aman, Pak. Dia akan terjaga. Tapi kalau sholatnya itu masih belang-kambingan, jangan. Karena apa? Karena di luar sana pengaruh-pengaruh negatif luar biasa besarnya. Karena janji Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau seandainya sholatnya aja belang-kambingan, bagaimana sholat itu menjadi filter baginya? Tetapi insya Allah kalau orang itu, anak itu sholatnya sudah bagus, Pak, kemanapun pian lepas, mau ke Jawa kah, mau ke luar negeri kah, maka insya Allah ada filter dalam diri anak itu, yaitu adalah sholatnya. Nah, jadi sholat ini menjadi faktor yang sangat penting, faktor yang paling utama pada diri seorang muslim. Bagi kita yang sudah sholat berjamaah, apalagi misalnya
Maka bagaimana kita mengupayakan salat yang kita lakukan itu adalah yang menyesuaikan atau mencontohi kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadirnya kita di kajian-kajian ilmu seperti ini menjadi suatu tambahan ilmu bagi kita semua untuk bisa misalnya kajian pertama dari takbir sampai sujud misalnya. Setelah itu nanti sujud sampai salam. Kemudian ada lagi penceramah yang lain mengulang kaji tentang sholat. Agar apa? Agar sholat yang kita lakukan senantiasa ada perbaikan menuju kualitas sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dulu misalnya kita sholat hanya ujar-ujar, bahkan ada nang Allahu Akbar baik. Kayak ini. Karena ujar-ujar tadi kan, hanya mendengar sholat itu seperti ini, hanya mendengar aja, dalilnya kan ada. Nah, tetapi setelah kita hadir di kajian ilmu yang lain, ternyata menyampaikan hadis-hadis Nabi, bagaimana Nabi takbir, bagaimana Nabi ruku, bagaimana Nabi sujud dan segala macamnya, akhirnya kita bisa mengetahui. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dalam momen Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan momen ini mengingatkan tentang bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas ibadah salat kita khususnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.